Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda bersama saya Ergi Fergiati. Akan memandu pemirsa dalam program dialog. Adapun tema yang diangkat dalam dialog kali ini ialah pendaftaran Ketua Umum KONI Tabalong periode 2023 sampai 2027 dibuka. Dan di studio kali ini telah hadir narasumber kita yaitu Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Seleksi Ketua KONI Tabalong. Apa kabar Bapak Ahmad Maulana Renaldi? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru-baru ini Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI membuka pendaftaran calon Ketua Umum KONI ya, Pak ya. Nah, bisa dijelaskan dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa pendaftarannya itu dibuka? Iya, jadi pendaftaran untuk calon Ketua Umum KONI periode 2023 sampai 2027 ini diselenggarakan untuk pendaftarannya dari tanggal 18 sampai tanggal 25. Jadi sebelumnya kami jelaskan bahwasanya periodisasi KONI periode sebelumnya itu berakhir pada bulan Desember 2022 tahun yang lalu. Karena sehubungan KONI saat itu kita partisipasi menyelenggarakan untuk kegiatan Porprov, sehingga KONI Kabupaten Tabalong tidak memungkinkan untuk melaksanakan Musorkap atau Musyawarah Olahraga Kabupaten pada tahun tersebut. Nah, sehingga bertepatan dengan tahun tersebut kita lebih fokus kepada mempersiapkan terlaksananya Porprov yang di HSS kemarin. Nah, sehingga ketika habis masa periodisasi pada bulan Desember 2022 yang lalu, kita menyampaikan permohonan untuk perpanjangan kepengurusan di tingkat provinsi. Jadi diberikan masa perpanjangan dari provinsi itu dari bulan Januari sampai bulan Maret. Nah, sehingga dari bulan tersebut kita memang ditugaskan untuk mempersiapkan pelaksanaan Musorkap atau perhelatan pergantian kepengurusan baru. Jadi dari Januari sampai dengan Maret ini dilaksanakan untuk pemilihan atau penjaringan dari Ketua Umum KONI ya Pak ya. Nah, bagaimana tata cara atau mekanisme pendaftarannya nih Pak? Pendaftaran kita selenggarakan yang pertama adalah pengambilan formulir bagi siapa saja terbuka untuk umum, itu kita selenggarakan pengambilan formulirnya di Sekretariat KONI Kabupaten Tabalong. Nah, jadi di sana kita akan berikan petunjuk apa saja yang harus dilengkapi, baik syarat maupun prasyarat, karena di sana juga kita harus membuat yang namanya fakta integritas juga terhadap bakal calon yang mendaftar tersebut. Nah, kriteria umum yang dicari dari calon Ketua KONI Tabalong ini apa? Kalau kriteria umum sebenarnya yang kita harapkan dari KONI ini adalah yang pertama memang dia si figur tersebut atau calon tersebut adalah memahami betul bagaimana yang namanya olahraga, dinamika olahraga di Kabupaten Tabalong, seperti itu. Kalaupun artinya kan yang mendaftar ini adalah dia sebagai pemerhati olahraga, bukan sebagai penggiat olahraga, tapi setidaknya dia memiliki visi misi untuk memajukan olahraga. Nah, itu harapan kita. Yang sangat paham dengan olahraga paham ya, olahraga ya. Materi ataupun juga prakteknya mungkin ya. Iya. Nah, Bapak apa saja nih syarat-syarat untuk mendaftar menjadi calon Ketua Umum KONI Tabalong? Kalau syarat-syarat dalam pendaftaran untuk mendaftar sebagai calon Ketua Umum ini yang pertama, dia harus memiliki pengalaman terhadap dunia olahraga, dibuktikan bahwasanya dia pernah menjadi pengurus di cabang olahraga yang berhimpun di KONI Kabupaten Tabalong, cabang olahraganya yang berhimpun di KONI Kabupaten Tabalong, atau dia pernah menjadi pengurus KONI Kabupaten Tabalong minimal 1 tahun atau 1 periode berjalan atau 1 tahun berjalan maksudnya. Selain itu syaratnya apa lagi Pak? Selain itu dia juga harus mendapatkan dukungan secara tertulis atau rekomendasi dari 10 cabang olahraga, minimal 10 cabang olahraga. Nah, selain itu juga dia harus berdomisili di Kabupaten Tabalong. Jadi kalaupun dari orang yang EKTP-nya adalah alamatnya di luar daerah, kalau dia mau mendaftar di Kabupaten Tabalong, dia harus pindah gitu kan secara otomatis. Oh iya, ini hampir sama dengan partai politik mungkin ya Pak dia harus ya? berdomisili di Kabupaten Tabalong, seperti itu. Nah, apa saja nih Pak tahapan seleksi penjaringan calon Ketua Umum KONI Tabalong yang harus dilalui? Tahapannya, yang pertama bakal calon harus wajib mengisi formulir, melengkapi syarat dan syaratnya, syarat-syarat apa saja yang sudah kita tetapkan di dalam tim penjaringan. Nah, selanjutnya mekanisme yang harus dia lalui, kita akan menseleksi lagi dari segi administrasi. Nah, seperti itu. Ketika artinya kan sudah kita nyatakan dia sudah lolos dalam seleksi, maka akan kita pastikan bisa ikut serta dalam Musorkap sebagai calon
bukan bakal calon lagi, tapi sudah ditetapkan sebagai calon. Seandainya ada lebih dari satu calon yang Iya. dilihat layak nih dan lolos dari segi administrasi, lalu bagaimana cara dari tim penjaringan sendiri untuk melakukan seleksi lanjutannya nih Pak? Tugas dari tim penjaringan ini sendiri adalah kami harus menyeleksi dari segi administrasi, kelayakan bahwasanya si bakal calon ini memenuhi syarat seperti itu. Nah, ketika memang ada lebih daripada satu yang mendaftar dan juga lebih daripada satu juga yang dinyatakan sudah lulus, maka mereka layak untuk dipilih gitu kan. Nah, layak untuk dipilih. Bahkan yang memilih ini harus menjadi suara yang dominan gitu kan. Suara yang dominan, pemilik suara yang dominan dari peserta pemilih yang memiliki hak suara. Kalau yang memiliki hak suara itu adalah seluruh pimpinan cabang olahraga yang berhimpun di KONI Kabupaten Tabalong. Oh, jadi nanti kalau tika istilahnya ada dua dari calon bakal calon tadi tersebut berarti tetap pemilihan suara ya, Tetap berarti pemilihan suara. kayak gitu ya. Kalau ada calon tunggal berarti secara otomatis aklamasi. Secara otomatis aklamasi, tidak ada pemilihan lagi kan? Iya, berarti itu saja berarti Itu ya, Pak ya. saja. Baik, Bapak, rencana kapan nih jadwal penetapan calon Ketua KONI Tabalong periode 2023-2024? Sesuai dengan agenda jadwal kita untuk penetapan calon itu pada tanggal 4 Februari. 4 Februari 2023 yang akan datang. Jadi setelah nantinya akan kita seleksi dari segi administrasi, sehingga nantinya akan kita nyatakan bahwasanya yang bersangkutan sudah lulus dan memenuhi syarat, maka akan kita tetapkan, akan kita sampaikan di tanggal 4 Februari tersebut. Kita break dan lanjut ke segmen kedua. Boleh dikasih bocoran kira-kira sudah ada berapa yang mendaftar nih? Kalau yang mendaftar belum ada, tapi yang mengambil formulir ada. Sudah ada yang ada 2 orang yang sudah mengambil formulir. Nah, kalau yang mendaftar secara otomatis kan harus kami seleksi dulu seleksi berarti dulu ya. ini pendaftaran itu. Berarti memang masih ada waktu untuk Masih mendaftar ada waktu. ya, langsung datang ke Iya. sekretariat. Ya, pada tanggal batas maksimal untuk pendaftaran itu tanggal 25. 25. Nah, dari tanggal 25 sampai tanggal 28 itu ada nantinya waktu untuk perbaikan. Apabila memang ditemukan di dalam syarat-syarat tersebut atau yang dibutuhkan dari pendaftaran itu ada kekurangan-kekurangan. Jadi ada waktu Atau untuk sebelum kesalahan-kesalahan ada perbaikan nantinya di sana. Oke, baik. Baik pemirsa, kita jeda sebentar. Setelah ini saya ingin bertanya mengenai tugas dan fungsi dari KONI daerah. Tetap di program Dialog. Kembali lagi pemirsa di program Dialog dan kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Rinaldi nih. Secara umum nih Pak, apa saja sih tugas dan fungsi dari KONI? Ya, secara umum tugas dan fungsi dari KONI, yang pertama KONI ini merupakan lembaga organisasi induk yang menaungi seluruh cabang olahraga yang berhimpun dari tingkatannya mulai dari kabupaten, provinsi sampai dengan tingkat pusat. Nah, kalau di Kabupaten Tabalong sendiri artinya bahwasanya KONI memiliki 42 cabang olahraga. Nah, sesuai dengan cabang olahraga yang terdaftar waktu Porprov kemarin pada tahun 2017 yang diselenggarakan di Kabupaten Tabalong. Nah, KONI sendiri merupakan organisasi otonom yang mana organisasi ini bergerak untuk memiliki otoritas dalam pembinaan penyelenggaraan olahraga di Kabupaten Tabalong ini, baik dari segi prestasi maupun penyelenggaraan pembinaan lain-lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada 42 cabang olahraga ya yang ada di KONI Tabalong. Nah, bolehkah Pak disebutkan misalkan cabang olahraga apa saja yang dinilai berpotensi dan banyak menyumbang prestasi yang ada di Tabalong ini? Terakhir kalau kita bisa lihat dari hasil Porprov 2022 kemarin yang diselenggarakan di Kandangan atau di Kabupaten HSS, itu yang mendominasi perolehan medali itu dari cabang olahraga atletik sama renang yang mendominasi. Nah, kiranya dari cabang tersebut ini bisa memberikan motivasi kepada cabang olahraga yang lain. Nah, sehingga artinya kan bisa melihat lebih jauh lagi apa terkait mengenai kendala, kekurangan dari cabang olahraganya masing-masing, sehingga pembinaan atlet-atlet kita dari tahun 2007 kemarin, periode 2017 kemarin kan periodisasi untuk yang penyelenggaraan Porprov hingga di tahun kemarin 2022 itu untuk nilai prestasi kita menurun gitu. Iya. Iya, terlihat ya Pak ya, jelas Iya. ya. Nah, berbicara tentang pembinaan nih kepada cabur yang telah dilakukan oleh KONI Tabalong. Nah, selama ini apa sih bentuk pembinaan dari KONI Tabalong nih? Selama ini pembinaan KONI Kabupaten Tabalong yang diselenggarakan oleh KONI daerah
itu menyesuaikan dengan apa yang menjadi rencana kerja anggaran kita. Nah, RKA berdasarkan dengan program kerja KONI, di mana pembinaan-pembinaan tersebut berdasarkan kepada kebutuhan-kebutuhan yang dilaksanakan oleh cabang olahraganya. Misalkan cabang olahraga ini mengajukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kegiatan yang tahunan gitu kan, kegiatan yang memang rutin itu diselenggarakan. Nah, seperti kompetisi, ya seperti itu. Nah, ada juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya try in try out gitu kan, kegiatan yang kita bisa cabang olahraga kita ini misalkan berkegiatan keluar daerah, dia uji tanding atau seperti apa ke sana gitu kan. Ataupun misalkan dari cabang olahraga kita di daerah ini menyelenggarakan kegiatan yang mengajak dari daerah lain untuk berkompetisi di daerah kita, seperti itu. Kalau misalkan zaman dulu tuh pertandingan persahabatan. Persahabatan, gitu ya, sehingga kita bisa mengukur artinya kan sejauh mana perkembangan dari atlet-atlet kita ini bertandang atau bertanding di liga sendiri maupun liga orang lain gitu. Ya, baik Bapak. Nah, selain pembinaan ada juga program untuk meningkatkan prestasi atlet ya Pak ya. Nah, bisa dijelaskan untuk hal tersebut, meningkatkan prestasi atlet itu seperti apa? Untuk meningkatkan prestasi atlet ini sebenarnya lebih disorotkan kepada pelatih. Nah, pelatih ini harus benar-benar yang mumpuni gitu kan dalam segi manajemen pelatihannya gitu kan kepada atlet kita. Atlet kita sebenarnya Kabupaten Tambalong ini banyak yang berpotensi. Nah, karena kalau jika kita menilai dari usia yang sangat memungkinkan gitu kan untuk menunjukkan karir prestasinya itu di anak-anak sekolah SMA, SLTP, mulai SLTP, SMA seperti itu. Bibit-bibit unggulnya sudah ada gitu kan. Tinggal manajemen dari cabang olahraga saja, artinya kan melihat oh si pelatihnya bagaimana gitu kan, apakah pelatih ini memang mumpuni gitu kan untuk untuk melatih cabang atlet-atletnya. Jikapun misalkan artinya kan pelatihnya ini dianggap masih kurang, ya diikutkanlah pelatihan keluar gitu kan, pelatihan kegiatan-kegiatan di luar, sehingga apa yang dihasilkan yang didapatkan dari pelatihan pelatih trainer of training gitu ya. Nah, dibawa kepada daerah. Nah, sehingga artinya kan ini bisa diimplementasikan kepada calon-calon atlet kita. Nah, jangan sampai ketika event-event yang diselenggarakan di daerah atau diselenggarakan di tingkat regional malah kita menyewa atlet-atlet dari luar gitu kan, dan akhirnya padahal banyak sekali potensi atletnya banyak, perlu diasah gitu kan, perlu dikembangkan lagi. Sebenarnya semangat anak-anak muda itu dalam olahraga itu tidak surut gitu kan. Nah, tergantung dari bagaimana manajemen olahraga ini lagi memfasilitasinya gitu kan. Nah, memfasilitasi dalam segi menyiapkan event-event tertentu gitu, bahkan ada reward gitu kan yang dikasih dari kegiatan-kegiatan tersebut misalkan. Iya, oke Bapak. Baik, jangan kemana-mana pemirsa, setelah ini kita akan kembali lagi berbincang-bincang dengan KONI Tabalong, tetap di program Dialog. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di program Dialog. Sebelum kita melanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Renaldi, ada hal yang dari tadi ingin saya tanyakan sebenarnya sama Pak Renaldi nih ya. Ini terkait dengan pertanyaan yang sebelumnya tadi Pak, di segmen kedua, untuk perekrutan atau penyeleksian dari atlet sendiri. Apakah memang itu dari klub suatu cabur atau memang dilihat dari persekolah gitu Pak, misalkan oh anak ini berprestasi nih gitu lalu dimasukkan ke dalam klub, atau memang anak yang sudah tergabung di dalam klub yang bisa mengikuti menjadi atlet dari sebenarnya kalau untuk penjaringan ya bisa kita bilang itu adalah penjaringan atlet ya. Harusnya memang dari cabang olahraga bahkan klub ini sendiri yang jemput bola gitu kan, mencari calon-calon bibit-bibit atlet gitu kan, baik ke sekolah-sekolah maupun misalkan di masyarakat umum gitu kan, di luar gitu kan. Artinya bukan dari si individu ini gitu kan, bukan si calon atlet ini yang malah datang gitu kan, dia menunjukkan misalkan dia pengen gabung, tidak hanya seperti itu gitu kan. Sebenarnya mudah gitu kan kalau memang artinya kan dari cabang olahraga bahkan klub ini sendiri mau dalam arti mencari bibit tersebut. Misalkan kita koordinasi saja misalkan ke sekolah-sekolah, temui misalkan guru-guru olahraganya, siapa yang lebih dominan, yang lebih menonjol gitu dari olahraganya atlet tersebut. Nah, misalkan dari kategori apa gitu kan, dari cabang olahraga apa yang menjadi minat bakatnya sendiri gitu kan, nah, sehingga itu bisa direkrut. Nah, itu lebih mudah gitu kan. Ya, daripada tadi kita harus mencari atlet lain ya Pak ya. Jadi mengasah atau melatih yang sudah ada dulu di Tabalong ya. Nah, selanjutnya mungkin bisa saya tambahkan. Selanjutnya artinya kan dari cabang olahraga sendiri pun jangan sampai kita berpuas hati.
Jangan sampai berpuas hati hanya mendapatkan adalah atlet-atlet tetap. Atlet-atlet yang sudah ada tergabung di dalam klubnya tersebut atau cabang olahraganya tersebut. Ya kita harus bergenerasi lah, karena artinya kan yang namanya atlet ini ketika mereka sudah lulus dari sekolah, mereka pastinya punya pemikiran, pengen sekolah lanjutkan kuliahnya misalkan kemana. Nah sehingga kan kita akan kehilangan nantinya, akan kehilangan. Nah maka daripada itu cabang-cabang olahraga ini, cabur-cabur ini sendiri, bahkan klub tersebut harus bersedia lah, artinya kan merangkul, meregenerasi atlet tersebut baik dari batasan usia, nah sampai dari artinya kan pemilihan tingkat dewasa gitu kan untuk atlet. Jadi memang dari dilatih dari sejak dini ya, Iya. berarti kayak gitu ya. Nah, baik kita kembali lagi ke KONI, Ketua Umum KONI Tabalong di periode 2023 dan 2007. Ya. Apa sih yang diharapkan oleh tim penjaringan kepada Ketua Umum KONI Tabalong yang akan dilantik nantinya, Pak? Ya, harapan kita kepada calon ketua umum ya, yang sudah terpilih, jika sudah terpilih nanti menjadi Ketua Umum KONI Kabupaten Tabalong untuk periode 2003-2027 yang akan datang, harapan kita bisa lebih memajukan, meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Tabalong ini. Dan juga untuk memajukan dan meningkatkan prestasi ini tentunya banyak hal-hal yang harus dibenahi. Nah, kepengurusan kita yang sebelumnya yang dipimpin oleh Bung Agus Eho itu sudah sangat luar biasa. Dia sudah sangat maksimal dengan kemampuannya, artinya kan membina KONI tersebut, membina olahraga di Kabupaten Tabalong ini. Nah, sehingga yang kita butuhkan ini adalah bagaimana meningkatkan lagi. Biar bagaimanapun kepengurusan yang lalu tetap kita apresiasi gitu kan. Nah, dan sungguh sangat luar biasa, artinya sebelum penyelenggaraan Musorkap, pemilihan nantinya calon ketua umum yang diselenggarakan, di kepengurusan KONI sebelumnya ini sudah menyelenggarakan yang namanya Rakorkap, Rapat Koordinasi Olahraga Kabupaten. Kalau bisa kita bilang itu adalah praknya Musorkap, praknya. Nah sehingga artinya memberikan kesempatan kepada calon-calon untuk mempersiapkan diri gitu kan. Jadi bukan langsung dilaksanakan Musorkap, tahu-taunya dilaksanakan Musorkap dan tahu-taunya terkondisikan misalkan calonnya, gitu seperti itu. Ada perannya dulu, supaya kita lebih memperlihatkan lah bagaimana dinamika organisasi KONI ini yang sebenarnya gitu kan, yang harus kita galakan. Baik, terakhir Bapak, apa harapan Bapak untuk olahraga di Tabalong nih? Ya, harapan kita untuk olahraga di Kabupaten Tabalong ini tentunya tidak hanya terkonsentrasi di ibu kota saja, tidak hanya terkonsentrasi di pusat kabupaten saja. Melainkan olahraga ini harus merangkul gitu kan ke segala kalangan dan daerah. Nah, bahkan tidak menutup kemungkinan bahwasanya banyak calon-calon atlet gitu kan yang berpotensi di ujung-ujung daerah kita di Kabupaten Tabalong ini yang tadinya tidak terjamah. Nah, ketika misalkan ada sebuah event ya mereka terpanggil gitu kan, mereka terlihat gitu kan. Nah, untuk bisa memperkuat barisan Kabupaten Tabalong ini dari segi olahraga gitu. Nah, insya Allah kami meyakini bahwasanya untuk KONI Kabupaten Tabalong periode yang selanjutnya ini akan lebih baik, akan lebih berkembang. Yang kita harapkan sendiri pun figur yang akan duduk nantinya sebagai ketua umum adalah yang mengerti bagaimana manajemen organisasi, memahami bagaimana dinamika olahraga, sehingga segala sesuatu hal yang berkenaan dengan kendala, kekurangan, bahkan bagaimana caranya untuk meningkatkan olahraga itu selaras dengan visi misi daerah. Nah, seperti itu. Dan biasanya ketika orang yang memiliki kecintaan terhadap olahraga, dia akan memiliki rasa yang lebih ya, Pak. Pasti akan memiliki perhatian lebih, rasa yang lebih, bahkan simpatik terhadap olahraga gitu kan. Ya, baik. Itu. Semoga penjaringan calon ketua umum KONI Tabalong berjalan dengan lancar ya, Pak, dan mendapatkan sesuai yang diharapkan, yang bisa mensejahterakan dan memajukan olahraga di Tabalong. Amin. Baik, tidak terasa pemirsa, kali ini kita sudah berakhir. Terima kasih kepada Bapak Renaldi yang telah meluangkan waktunya dalam program Dialog. Saya Argi Firgiati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan program Dialog yang dapat diakses melalui aplikasi TV Tabalong di handphone Android dan iOS, serta juga dapat diakses di YouTube program TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.